Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasaihul Ibad fi bayani al-fadhi munabbihat alal isti'dad li yaumil ma'ad. Kita masih bab sulasi, bab 33 perkara, makalah yang ke-33. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu salisatu wassalasuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala. Bermula perkataan yang ke-33 itu sabit dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya Ibni Abbas itu qala berkata, ayahnya beliau, apa kata beliau? Az-zuhdu salah satu ahrufin. Bermula kata zuhud itu 3 segala huruf. Az-zuhdu, zuhud ini 3 huruf. Zal, ha dan dal. Apa 3 huruf? Zayun, haun, dalun. Zai dan ha dan dal. 3 huruf. Fazayu zadun lil ma'ad. Maka bermula zai itu artinya bekal untuk ma'ad. Apa arti ma'ad? Lil akhirah. Ma'ad itu tempat kembali, yaitu akhirat. Zal itu artinya bekal untuk akhirat. Apa itu bekal untuk akhirat? Wahwa taqwallahi ta'ala. Dianya bekal itu takwa Allah. Takwa kepada Allah. Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Itu definisi takwa yang sering kita dengar. Wal ha'u hudan liddin. Dan bermula ha itu petunjuk untuk agama. Apa maksud petunjuk untuk agama? Suluku tariqin yusilu ila tariqatil Muhammadiyah, yaitu menempuh jalan yang bisa membawa ianya jalan tadi kepada jalan Muhammadiyah, kepada jalan Nabi. Wadalu dawamun ala ta'ah, dan bermula dal itu dawam, senantiasa terus menerus, ala ta'ah, di atas ketaatan. Nah, orang yang memiliki 3 hal ini baru bisa disebut zuhud kalau menurut Ibnu Abbas. Artinya orang yang selalu mempersiapkan bekal untuk akhirat, menempuh jalan yang bisa membawa dia mengikuti senantiasa jalan Nabi, kemudian senantiasa dalam keadaan taat. Nah, itulah zuhud 3 huruf. Wal maqalatur rabi'atu wasalasuna qal. Dan bermula makalah yang ke-34 itu berkata ia. Siapa yang berkata? Ibnu Abbasin, berkata oleh Ibnu Abbas, fi maudhi'in akhara, pada tempat yang lain. Pada kondisi yang berbeda, Ibnu Abbas berkata tentang zuhud. Az-zuhdu salah satu ahrufin. Bermula zuhud itu 3 perkara, 3 huruf. Zuhud itu 3 huruf, masih sama, cuma artinya beda. Az-zayu tarkuz zina, wal ha'u tarkul hawa, wad dalu tarkud dunya. Zal itu, bermula zal itu tarkuz zina, meninggalkan hiasan. Jadi diambil 1 huruf dari zina, zal. Zai itu tarkuz zina, meninggalkan segala macam hiasan. Wal ha tarkul hawa. Ha itu artinya meninggalkan hawa. Apa arti hawa? Mahbubatin nafsi, segala yang disukai oleh nafsu. Wadalu tarkud dunya. Dal itu meninggalkan dunia. Apa dunia yang dimaksud? Bin sana'il khalqi, dari pujian makhluk. Wamittana'umi, dari mencari kenikmatan. Wat tawassu'i, dari selalu mencari kenikmatan berlapang-lapang. Filma kali, dalam soal makan. Wal masyaribi, soal minum. Wal malabisi, soal pakaian. Wal masakini, tempat tinggal, rumah, istana, dan semuanya. Begitu menurut Ibnu Abbas. Baru orang bisa disebut zuhud ketika dia memiliki 3 hal ini. Meninggalkan segala kemewahan, meninggalkan hawa nafsunya, tidak memperturutkan hawa nafsu, meninggalkan duniawi, tidak suka kepada sanjungan orang lain, tidak mencari kenikmatan dalam makan, minum, pakaian, dan tempat. Wal maqalatul khamisatu wassalasuna an Hamidil Laqqafi. Bermula makalah yang ke-35 itu sabit, artinya itu diambil dari Hamid Al-Laqqafi, dari Hamid Al-Laqqafi rahimahullah, annahu atahu rajulun, bahwa sungguhnya Hamid itu datang kepada beliau oleh seorang laki-laki. Faqala lahu, maka berkata ianya laki-laki baginya Hamid Al-Laqqafi. Apa kata laki-laki tersebut? Ausini, wasiat olehmu akan aku, beri aku sedikit nasihat.
Ai bima yanfa'uni fid din. Artinya beri nasihat kepadaku dengan sesuatu yang memberi manfaat akan aku fid din, dalam agama. Coba nasihati aku dengan nasihat yang bisa memberi manfaat dalam menjalani kehidupan ini, dalam beragama. Faqala, maka berkata ianya Hamid Al-Laqafi. Beliau menjawab, ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf. Jadikan olehmu untuk agamamu akan sampul. Ghilafan, sampul, tutupan. Ka ghilafil mushaf, seperti sampul mushaf. Nah, engkau harus punya sampul terhadap agamamu. Agamamu harus disampul. Sebagaimana Quran juga dikasih sampul. Apa manfaat dari sampul? Wahwa ma yasunuhu anid danas. Dianya ghilaf itu yang menjaga ianya akannya mushaf tadi dari kotoran. Jadi sampul itu sesuatu yang bisa menjaga benda lain dari kotoran. Kalau sampul Quran berarti menjaga supaya Quran enggak kotor. Qila lahu, dikatakan orang baginya Hamid Al-Laqafi. Orang lanjut bertanya, wa ma ghilafuddin? Apa itu sampul agama? Nah, kemudian di sini Syekh Nawawi menjelaskan, fasyari'atu min haitsu annaha tuta'u tusamma dinan. Maka bermula syariat dari sisi bahwa sungguhnya syariat itu dipatuhi orang, ditaati akan dia, itu dinamakan akan dianya syariat, akan agama, din. Jadi din artinya ketundukan. Karena syariat, orang harus tunduk kepada syariat, kepada segala hukum taklifinya, maka boleh syariat itu dinamakan dengan din. Wa min haitsu annaha tujma'u tusamma millah. Dan dari sisi bahwa sungguhnya syariat itu dikumpulkan akan dianya syariat, tusamma dinamakan akan syariat akan millah. Jadi millah itu artinya dikti. Karena syariat awalnya dikumpulkan dari pesan yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi, ditulis, dikumpulkan. Bisa juga agama ini disebut sebagai millah. Wa min haitsu annaha yurja'u ilaiha tusamma madhhaban. Dan dari sisi bahwa sungguhnya syariat itu dikembalikan orang kepadanya syariat, itu dinamakan akan dia syariat mazhab. Mazhab tempat berpijak. Karena orang mengikuti agama ini disebut mazhab. Boleh 3 berarti menurut Syekh Nawawi. Qala lahu, berkata ianya Hamid Al-Laqafi tadi, lahu baginya laki-laki yang bertanya. Apa kata Hamid? Tarkul kalam. Oh, tarkul kalam itu meninggalkan kalam. Jadi tarkul kalam ini berarti khobar, mubtadanya ghilafuddin. Bermula sampul agama itu tarkul kalam, meninggalkan berbicara, illa ma la budda min, kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya. Jadi meninggalkan berbicara, tidak banyak berbicara kecuali hal-hal yang mesti dibicarakan. Nah, jadi orang beragama berarti orang yang tidak banyak ngomong, apalagi mengatasnamakan agama. Kecuali pada hal-hal yang tidak boleh tidak. Apa maksud tidak boleh tidak? Wa huwa ma la yahsulul maqsudu min umuri dunya illa bih. Ya, wa huwa dianya ma la budda min, itu sesuatu yang tidak hasillah oleh maksud dari urusan-urusan dunia illa bihi, kecuali dengannya berkalam. Yang tidak hasillah oleh maksud dari urusan dunia ilahi, kecuali dengannya kalam. Sesuatu yang mesti. Kalam-kalam yang pokok. Artinya maksudnya di sini ngomong yang penting-penting saja. Enggak ada istilah fudulul kalam, hal yang tidak berguna. Qala Sulaimanu alaihi salam au Luqman. Telah berkatalah oleh Sulaiman alaihi salam atau Luqman. Ada 2 pendapat, ada yang menyatakan ini perkataan Nabi Sulaiman atau perkataan Luqmanul Hakim. Apa kata beliau? Idza kana al-kalamu min fiddah kana sukutu min az-zahab. Bila adalah ucapan itu sabit daripada perak, niscaya adalah diam itu sabit dari emas. Nah, ini kita sering salah menafsirkan hikmah ini. Bila berbicara itu dari perak, maka diam itu dari emas. Apa maksudnya? Diam dari apa yang nilainya emas? Wal makna idza kana al-kalamu fil khairi kal fiddah hasanan kana sukutu anisyari kadzahabi fil hasan. Bermula makna itu bila adalah berbicara dalam kebaikan itu seperti fiddah hasanan pada baiknya, niscaya adalah diam dari keburukan itu seperti emas pada baiknya. Nah, itu maksudnya. Jadi arti kalam itu ketika berbicara dalam kebaikan nilainya seperti perak. Berarti kalau diam dari keburukan, artinya tidak ngomongin yang buruk-buruk. Nah,
itu berarti bernilai emas. Nah, bukan diam dari kebaikan, nggak mau mengungkapkan kebenaran, bukan. Itu namanya syaitanun akhras, setan yang bisu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beliau menjelaskan, wasaqitu fil haqqi kannatiki fil batil. Bermula orang yang diam dalam kebenaran itu sama seperti orang yang mengucapkan dalam kebatilan. Enggak boleh diam dalam kebenaran. Kita tahu itu kebenaran tapi kita diam, enggak mengungkapkannya. Itu sama saja seperti kita mengucapkan kebatilan. Dalam bahasa lain disebut setan bisu. Jadi kata beliau, sampul agama itu pertama tarkul kalam, meninggalkan berbicara kecuali hal-hal yang penting. Yang kedua, tarkul dunia illa ma la budda min. Yang kedua, meninggalkan dunia, minal amtiati, dari berbagai macam benda-benda perabot nih itu. Meninggalkan dunia kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya, kecuali yang darurat-darurat doang. Apa maksud yang ma la budda? Wahwa ma la tahsulul hajatu illa bih. Dia mala Buddha itu yang tidak hasillah oleh hajat kecuali dengannya ya, tentunya dalam hidup kita punya rumah, punya piring, punya periuk untuk masak dan hal-hal pokok lainnya. Kemudian tarku mukhalatatin nasi illa mala Buddha men, meninggalkan bergaul dengan manusia kecuali mala Buddha men, kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak daripadanya. Jadi bergaul dengan yang penting-penting saja. Wahwa ma la yahsulul matlub illa bihi. Dianya ma la budda men masih sama, yaitu yang tidak hasil oleh tujuan melainkan dengannya ma. Nah, ini panjang lagi. Ya, belum selesai ini makalah yang ke berapa tadi? 35. Wan nasu tangkasimu ila arba'ati aqsamen. Bermula manusia itu terbagi ia kepada 4 macam. Kama qalahu Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailaniyu. Sebagaimana yang telah berkata akannya oleh tuanku, siapa tuanku? Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Qaddisa sirruh, semoga disucikan akan hati beliau. Apa kata Syekh Abdul Qadir? Rajulun la lisanna lahu wala qalba. Bermula yang pertama itu seorang laki-laki yang tidak ada lidah baginya dan tidak ada hati. Manusia ada 4 golongan. Pertama, laki-laki yang enggak punya lidah, enggak punya hati. Apa maksudnya? Wahwal asil gharrul ghabiyyu. Wahwa dianya manusia laki-laki yang tidak punya lidah, tidak punya hati, itu orang yang maksiat, yang penipu, al-ghabiyyu lagi yang bodoh. Pelaku maksiat, penipu, bodoh. Fahzar an takuna minhum. Maka waspadalah kamu bahwa adalah kamu dari mereka. Jangan sampai kita masuk golongan ini. Wala takum fihim, dan janganlah engkau berdiri pada mereka. Artinya jangan berdiri pada mereka, jangan kita bergaul bersama mereka. Fa innahum ahlul azam, karena bahwa sungguh mereka itu ahlul azam, mereka orang yang berhak mendapatkan siksa. Wa rajulun lahu lisanun bila qalbin fayantiku bil hikmah wala ya'malu biha. Bermula yang kedua itu seorang laki-laki yang sabit baginya itu lidah bila qalbin, tanpa hati. Golongan kedua, seorang laki-laki punya lidah enggak punya hati. Gimana maksud punya lidah enggak punya hati? Fayantiku bil hikmah, berbicara ia dengan berbagai macam hikmah. Wala ya'malu biha, dan tidak mengamalkan ya dengannya hikmah. Pintar ngomong. Yad'un nasa ila Allah ta'ala wa huwa yafirru minhu. Mengajak ia akan manusia kepada Allah Ta'ala wa huwa yafirru minhu. Dianya itu lari darinya Allah. Dia lari dari Allah, mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan terhadap golongan kedua ini? Fa'ab'id minhu li'alla yakhtifaka biladzili thanihi. Fa'ab'id minhu, maka menjauhlah kamu darinya. Menjauh darinya. Li'alla yakhtifuka, supaya tidak menyambar ia akan engkau biladzili lisanihi, dengan kelezatan lidahnya. Ini anjuran menjauh dari orang seperti ini supaya dia tidak mengambil kita. Artinya kita supaya tidak mengikuti dia, terpengaruh dengan manis lisannya, lezat bahasanya, sehingga menarik kita untuk mendekat. Ketika itu fatuhrikuka naru ma'asih, maka akan membakar akan dirimu oleh api maksiatnya. Wa yaqtuluka natnu qalbih, dan akan membunuh akan dirimu oleh bau hatinya. Akhirnya kita terpengaruh dengan kemaksiatannya. Nah, kita pun akan terfitnah oleh bau hatinya. Bahaya ya, karena akhlak itu terpengaruh.
Yang ketiga, wa rajulun lahu qalbun bila lisanin. Yang ketiga, bermula yang ketiga itu seorang laki-laki yang sabit baginya itu hati bila lisan. Punya hati nggak punya lidah. Berarti ini nggak banyak ngomong. Wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqih. Dianya golongan yang ketiga, laki-laki yang punya hati nggak punya lidah, itu mukminun, seorang yang beriman, satarahullah, menutup akannya oleh Allah Ta'ala an khalqih, dari makhluknya Allah. Artinya orang yang nggak dikenal oleh orang lain. Wa bassarahu bi'uyubi nafsih, memperlihatkan dianya Allah akannya bi'uyubi nafsih, dengan cacat dirinya. Memperlihatkan akannya oleh Allah dengan aib-aib dirinya. Allah memberikan ilmu kepadanya hingga dia mengetahui aib-aib dirinya, sibuk mengurus dirinya, nggak sempat ngurus orang lain. Wa nawwara qalbah wa arrafahu ghawaila mukhalatatin nas wa syu'mal kalam. Wa nawwara qalbah, menerangi ianya Allah akan hatinya. Wa arrafahu, memperkenalkan ianya Allah kepadanya ghawaila, akan bahaya-bahaya bergaul dengan manusia. Wa syu'mal kalam, dan akan bahaya malangnya berbicara. Ini orang yang paham tentang penyakit batin, tahu dari bahaya terlalu banyak bergaul, tahu dari bahaya banyak ngomong. Fahadha rajulun waliyullahi ta'ala, maka bermula ini itu laki-laki waliyullah ta'ala, mahfudun fi sitrillah, itu yang terjaga, atau mahfudun kita naik kepada rajulun. Fahadha rajulun waliyullah, maka bermula ini itu seorang laki-laki, dianya itu waliyullah, mahfudun, lagi yang dijaga, fi sitrillahi ta'ala, dalam tutupan Allah, jadi dijaga oleh Allah. Fal khairu kullul khairi indahu, maka bermula kebaikan, kulul khairi, seluruh kebaikan, itu indahu, di sisinya laki-laki, kebaikan ada padanya. Fadunaka wa mukhalatatahu, maka ambil olehmu, wa mukhalatatahu, dan bergaul dengannya. Maksudnya dunaka ini simpail, bermakna khul kan, ambil olehmu, wa mukhalatatah, dan bergaul bersamanya. Jadi dianjurkan supaya kita bergaul bersama orang yang seperti ini. Wa khidmatahu, ambil olehmu akan bergaul dengannya dan akan melayaninya. Bantu orang-orang seperti itu. Fayuhibbukallahu ta'ala, maka akan mencintai akan kamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena waliullah, kita dekat dengan waliullah, disayang oleh Allah. Yang keempat, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi'ilmih. Bermula yang keempat itu rajulun ta'allama, seorang laki-laki yang belajar ia, wa 'allama, dan mengajar ia. Belajar, dia mengajar, wa 'amila, dan beramal ia bi'ilmihi, dengan ilmunya. Belajar, mengajar, mengamalkan ilmunya. Wa huwal alimu billahi ta'ala wa ayatihi. Dianya laki-laki yang keempat ini itu al-alim, orang yang tahu, yang mengetahui Allah, yang mengenal Allah Ta'ala, wa ayatihi, mengenal ayat-ayatnya Allah. Istauda Allahu qalbah ghara'iba ilmih, menitip oleh Allah akan hatinya ghara'iba ilmih, akan keajaiban ilmunya Allah. Dalam hatinya memiliki berbagai macam ilmu pengetahuan. Wa syaraha sadrahu liqabulil ulum, dan membuka ianya Allah akan dadanya liqabulil ulum, untuk menerima berbagai macam ilmu. Fahdar an tukhalifah wa tujanibah wa tatruka ruju'a ila nasihatih, maka waspadai olehmu an tukhalifahu, dari bahwa engkau menyalahi akannya. Jangan sampai kita menyalahi orang-orang seperti ini. Golongan keempat, fahdar an tukhalifah, waspadalah dari bahwa engkau menyalahi akannya, wa tujanibahu, atau engkau tinggalkan akan dia, wa tatruka ruja, engkau tinggalkan kembali kepada nasihat-nasihat. Jangan ditinggalkan nasihat orang-orang seperti ini, dekati, ambil ilmu darinya. Sedikit lagi dari makalah ini biar sampai titik. Summa i'lam anna aslat zuhdi al-jinabu minal anil maharim. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh asal zuhud itu menjauh dari segala yang diharamkan. Jadi arti dasar zuhud yaitu meninggalkan segala yang diharamkan. Ya, kabiriha wa saghiriha, besarnya maharim dan kecilnya maharim. Dosa ditinggalkan, yang kecil dan besar. Li'anna man la war'a lahu la yasihu lahu zuhudu. Jadi ini wara' namanya. Zuhud itu artinya meninggalkan dari yang haram. Meninggalkan yang haram namanya wara'. Jadi nanti zuhud dibangun di atas wara', itu maksudnya. Ketahui olehmu bahwa sungguh fondasi zuhud, asla itu fondasi zuhud itu menjauh dari segala yang haram. Kabir, besarnya yang haram, kecilnya yang haram. Nah, ini namanya wara'. Jadi zuhud itu dibangun di atas wara'. Li'anna man la wara'a lahu, karena orang-orang yang tidak ada wara' baginya, itu tidak sah baginya oleh zuhud. Kalau enggak punya wara', enggak sah zuhud. Wa ada'u jami'il fara'idhi,
yasiriha wa qawiriha. Ada'u kita atas kepada ijtinab. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh fondasi zuhud itu ada'u melaksanakan semua perintah-perintah, yasiriha sedikitnya perintah, yasiriha yang mudahnya perintah, wa asiriha dan yang sukarnya perintah. Pokoknya yang nama fardu kita berusaha untuk melaksanakannya, baik yang ringan, yang mudah atau yang berat. Li'anna man la taubata lahu la tasihu lahul inabah. Karena bahwa orang-orang yang tidak ada taubat baginya itu tidak sah baginya oleh kembali. At-taubatu huwal qiyamu bi kulli huququr rabbi. Maka bermula taubat, ianya taubat itu melaksanakan dengan seluruh hak-hak Allah. Wal inabah huwa ikhrajul qalbi. Inabah artinya ikhrajul qalbi, mengeluarkan hati min tulumati syubhat, daripada kegelapan syubhat. Wa tarkud dunya ala ahliha qaliliha wa kasiriha. Tarku kita antah kepada al-ijtinab. Kemudian ketahui olehmu bahwa sungguh asal zuhud, pondasi zuhud itu yaitu tarkud dunya, meninggalkan dunia, ala ahliha kepada penduduknya dunia, qaliliha sedikitnya dunia, kasiriha kebanyakannya dunia. Kenapa itu harus ditinggalkan? Li'anna man la qana'ata lahu la yasih lahu tawakkal. Karena bahwa sungguh orang-orang yang tidak ada qanaah baginya itu tidak sahlah baginya oleh tawakal. Jadi qanaah itu menerima dulu apa adanya, kemudian baru di atasnya dibangun tawakal. Wa man la tawakkula lahu la yasihu lahu taslim. Barang siapa yang tidak ada tawakal baginya, niscaya tidak salah baginya oleh taslim. Taslim tunduk pada Allah. Tawakkul huwa istiqatu bima indallah wal ya'su amma fi aidin nas. Maka bermula tawakal, huwa dianya tawakal itu asyqatu, percaya benar, bima indallah, dengan apa yang ada di sisi Allah. Wal ya'su amma fi aidin nas, dan memutuskan harapan, ya'su, memutuskan harapan daripada ma yang ada pada tangan manusia. Namanya manusia, kalau kita terlalu berharap bisa kecewa, bahaya. Fataslimu huwal inqiyadu li amrillahi ta'ala. Maka taslim itu dianya taslim itu inqiyad, tunduk li amrillah, bagi segala perintah Allah Ta'ala. Wa tarkul i'radi fima la yula'i, dan meninggalkan protes, tarkul i'rad, meninggalkan protes pada ma yang tidak, fima la yula'imu, pada ma yang tidak cocok ia. Sesuatu yang tidak cocok dengan tabiat kita, jangan protes. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.